Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat eh, belajar online anak-anak SDIT Muhammadiyah dan semangat mengajar secara online guru-guru SDIT Muhammadiyah. Tutorial kali ini yaitu tentang analisis hasil PTS anak-anak bagi pembelajaran yang tematik. Karena tematik ini di kuis atau soal maupun Google Form ya, Google Form maupun kuis itu soalnya teracak, kemudian bagaimana cara menganalisisnya menggunakan ababil, dan bagaimana cara memasukkannya ke dalam rapor. Oke, kita akan tutorialkan bagaimana cara menganalisisnya. Baik, pada saat ini hal yang kita ingin jelaskan itu ada kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama, unduh file Excel hasil PTS baik di Rubelmu maupun di Google Form. Kemudian bagian kedua, susun dan rapikan data di Excel berdasarkan nama dan nomor soal per mapel yang hasil Excel tadi. Kemudian copy paste value ke ababil, hasilnya sudah dirapikan. Dan yang terakhir baru copy paste value dari rekap nilai ababil ke rapor. Rapornya tentunya filenya nanti saya sudah uploadkan nanti ya, terus saya akan bagikan di grup. Baik, cara yang pertama yaitu unduh file Excel hasil PTS di Rubelmu maupun di Google Form. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pertama login dulu di akun Rubelmu-nya. Sudah masuk di Rubelmu, kemudian lihat jadwalnya. Saya contohkan nih yang sudah berlalu ya, bahasa Indonesia saya contohkan bagian quiz ya. Kalau yang Google Form nanti quiz dulu, kita klik dulu bagian quiznya. Kemudian kita lihat ternyata di sini attempt-nya 33, artinya ada 33 orang atau 33 kali lah sudah mengerjakan 33 orang. Mungkin ada yang double-double ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik attempt-nya ini. Kemudian di scroll ke bawah. Kita lihat di sini ada tabel nilai-nilai anak-anaknya. Kemudian di sini ada download table data as. Nah, kita pilih, diklik aja yang Microsoft Excel. Sudah di Excel, baru klik download. Maka otomatis terdownload di sini. Ya. Kemudian silakan Bapak Ibu buka file downloadan tersebut. Artinya kita sudah berhasil mengunduh file Excel hasil PTS di Rubelmu. Nah, bagaimana teman-teman yang PTS-nya di Google Form? Ya, berarti Bapak Ibu silakan masuk dulu ke Google Form Bapak Ibu, yaitu masuk ke akun Gmail masing-masing. Ya, buka dulu drive-nya, akun Gmail yang Bapak Ibu buat ya untuk form. Buka dulu Gmail drive-nya, Google Drive. Kemudian Bapak Ibu silakan dibuka mana form yang Bapak Ibu pakai untuk soal. Contohnya ini. Contoh ini dibuka. Kalau sudah dibuka, sebelumnya Bapak Ibu pastikan ketika diklik yang bagian respon ini, diklik ya. Kemudian Bapak Ibu sudah mengaktifkan spreadsheet-nya. Ya, Excel ini. Jika belum ya sudah nggak apa-apa, tinggal diklik ini saja. Kalau yang sudah jadi, maka akan terbawa ke dalam spreadsheet Google Drive. Ya, ini seperti Excel mirip. Nah, file ini bisa Bapak Ibu pakai sebagai analisis. Ya, jika sudah diisi sama anak-anak, pasti di sini isinya penuh, sudah per kelas, per nama. Kemudian ini soal nomor 1 dan 2 dan selanjutnya sampai sebanyak soal itu. Nah, gitu ya. Jadi banyak, oke. Kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk di-download file ini, file Excel-nya dengan cara klik file, kemudian pilih yang download, kemudian pilih Microsoft Excel. Nah, gitu. Maka akan terunduh juga di sini Excel-nya. Berarti kita sudah melaksanakan unduh file Excel hasil PTS di Rubelmu maupun di Google Form. Kemudian kita lanjut bagaimana cara yang kedua, yaitu
menyusun dan merapikan data di Excel berdasarkan nama dan soal per mapel. Ini kasusnya yang pernah ditanyakan oleh Bu Tini. Jika soalnya diacak berarti Pak soalnya nggak urutan dong, nomor 1, nomor 2-nya setiap siswa. Kemudian jika diurutan bagaimana menganalisisnya gitu kan. Sedangkan kebutuhan ababil itu berurut berdasarkan mata pelajaran yang sudah disampaikan, yang sudah ditentukan dalam peraturan. Kemudian bagaimana cara copy paste-nya. Oke, berarti file Excel tadi ya yang dari Rebomo maupun dari Google Form itu kita buka dulu, kemudian kita kita rapihkan ya. Ya, langkah kedua yaitu rapihkan. Nah, langkah kedua yaitu merapikannya. Kita coba yang ini ya, yang sudah ada datanya yang dari Rubelmo. Nah, seperti ini acak-acakan banget nih kan. Wah, susah banget nih kira-kira ya. Bagaimana menjelaskannya? Nah, Bapak Ibu ingat susun dan rapihkan soal berdasarkan nama dan juga berdasarkan mapel. Jadi Bapak Ibu susun berdasarkan absensi yang sudah pernah Bapak Ibu punya. Kalau saya boleh jelaskan seperti contohnya ya. Kita lihat di tabel Excel ini punya Bapak Ibu yang dari Rebomo kan masih acak-acakannya alfabetnya ya, tidak urutannya orang-orangnya, tidak sesuai dengan urutan absen yang ada di bagian absen jadwal kita. Kemudian pertanyaan pertama ini kita juga nggak tahu nih pertanyaannya tentang apa. Pertama, kedua sampai 30 soal ini. Kita nggak tahu nih, yang ini soalnya mana, bahasa Indonesia, IPA, IPS yang mana kita nggak paham. Oleh karena itu, untuk pengecekannya, pertama kita rapihkan dulu. Kita sisipkan ya, klik kanan di kolom ini insert. Kemudian di sini kita kasih nomor urutan berdasarkan absen kita. Absennya ya, Bapak Ibu boleh lihat daftar absennya. Daftar absen Bapak Ibu yang biasa Ibu pakai. Mungkin ya ini nomor urutannya misalkan ini nomor 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata ini nomor 9, 8, 7, 6 misalkan ya. Artinya begitu. Ini saya contohkan hanya segini saja lah 6 soalnya. 10, kemudian ini ada saya contohkan hanya 5 soal saja. Nah, sekarang sudah disusun sudah berurut berdasarkan nomor absen di sini. Kemudian silakan Bapak Ibu blok ya, ini sampai ke bawah bagian angkanya ya, nomor absen ya, yang sudah disesuaikan dengan urutan absen yang sebenarnya. Kemudian Ibu blok yang ini, Bapak Ibu blok, kemudian urutkan ya, ini ya, disortir ya, smallest to largest, dari kecil sampai besar. Klik. Kemudian expand the selection, maka akan berubah ya, langsung secara berurutan. Nomornya sudah berurutan dari yang pertama sampai yang ke-9 ya. Oke, berarti sudah berurutan ini. Tinggal soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini benar nggak ini 1? Ini kan nilai tadi ya. 1. Nah, ini kan nilai. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 apa benar tidak gitu. Nah, kalau sudah berurutan seperti ini, sudah berurutan, maka kita buat tab sebelahnya lagi. Kita copy yang namanya sudah berurutan tadi, nggak apa-apa. Di tab sebelahnya, kita buat tab sebelahnya yang sudah berurutan tadi ya. Kemudian jangan lupa kita buat misalkan ini nomor, kemudian nama, kemudian ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan soal tematik yang aslinya. Misalkan ini kan berarti kita insert lagi deh, nggak apa-apa. Misalkan ini B Indo, kemudian yang selanjutnya sih misalkan ini IPA, nah gitu ya. Bahasa Indonesia terus nomor 1, 2, dan 3 ya kan. Kemudian IP-nya 4 dan 5 misalkan. Sudah kita buat dulu seperti ini. Kemudian sudah kita rapikan ya, bahasa Indonesia, IPA misalkan ini ya. Kemudian kita rapikan kolom-kolom yang sebelumnya. Misalkan di sini ini nomor 1, 2, 3. Misalkan ternyata yang bahasa Indonesia adalah nomor 3 dan nomor 3, 4, 5 misalkan. 3, 4, 5 adalah bahasa Indonesia. Tahunya dari mana? Dilihat dari soalnya.
Yang kuis tadi kan, ini kan kuis kita tadi ya. Kita cek misalkan kuisnya. Kita ke kuis ini, kita edit kuis. Kita edit kuis, ternyata kita lihat, oh ya nomor 1 ini bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 ternyata, oh iya benar. Ada urutan misalkan ya, nomor 1 2 itu IPA, 3 4 5 adalah bahasa Indonesia. Misalkan seperti itu. Berarti yang pertama ini ternyata ini 1 2 ini ternyata IPA ya, kita copy paste di sini IPA ya. Nah, ini dia IPA ternyata gitu ya. Kemudian yang ternyata sisanya adalah bahasa Indonesia. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini contoh saja. Berarti sudah dapat nih, sudah berurutan berdasarkan mata pelajaran. Karena tadi kita settingnya kemarin teracak ya. Nah, sudah kita susun rapi seperti ini, bahasa Indonesia, IPA, misalkan gitu ya. Nah, kita masukkan ke Ababil. Ya, langkah selanjutnya. Nah, tadi kan ya. Kita lihat. Susun dan rapikan data data berdasarkan nama dan soal per mapel. Sudah ya. Sekarang copy paste value ke Ababil. Oke. Nah, Bapak Ibu ini menggunakan Robomo ya. Bapak Ibu nanti akan saya share Ababil PTS ini. Bentuknya seperti ini Ababilnya. Kemudian isi data ini kita klik, sesuaikan namanya di sini. Nah, absennya tadi. Ya, sesuaikan dengan absennya tadi. Oke. Kembali lagi, ingat ya, Ababil isikan sesuai dengan namanya, nama siswanya. Sesuaikan dengan satu absen data ya kan. Contohnya yang di sini saya ambil. Nah, seperti ini, saya copy di sini. Ya, copy tadi. Sekarang klik kanan, paste yang value supaya tidak merubah tampilan. Ya ini ya, artinya sudah jadi. Kemudian kita kan ingat ya, mata pelajarannya untuk isian Ababil silakan diisi sesuai dengan ketentuan. Kemudian mata pelajaran urutannya di tematik itu, ya mungkin bahasa Indonesia dulu atau PKN dulu, bebas ya. Nanti dilihat di soal Bapak Ibu itu sendiri, nomor 1 nomor 5 berapa, apa gitu ya, sesuaikan. Kemudian klik ke menu utama. Karena ini koreksi untuk tema 1, pembelajaran tematik 1 itu bisa jadi tema 1, subtema A dan B misalkan gitu ya. Nah, berarti kita pilih yang pertama. Nah, ini dia. Di poin-poin ini ada beberapa kolom ya. Yang kita lihat ternyata kolomnya ungu ini PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Nah, ini mata pelajarannya disetting di awal tadi ya. Kemudian hanya pilihan ganda, jadi tidak ada isian dan esai. Nah, kita copy paste di sini. Contohnya tadi kan kita sudah lihat, kita rapikan yang sheet keduanya adalah bahasa Indonesia nomor 1 2 3. Oke, bahasa Indonesia kita copy. Kemudian masukkan ke Ababil, lihat bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia. Kliknya di sini ya. Kemudian klik kanan, paste value, isinya saja. Set. Nah, kemudian, lihat yang warna pink ini adalah nomor soal ujian. Lihat nomor 1, 2, dan 3. Kemudian, yang kolom yang kuning yang ininya, kolom yang di sini, lihat poin maksimalnya. Maksimal betul itu ternyata sama kan ya. Maksimal dia kalau betul 3,33, berarti sama kan 3,33. Karena bisa jadi kalau settingannya, kalau soalnya ada 25, maka poinnya 4. Gitu. Ini karena poinnya ada 30, maka soalnya ada 30, maka poinnya 3,33. Ya. Bobot soalnya kita samakan dengan betulnya berapa di situ. Betul maksimalnya ya. Skor maksimal betulnya ternyata poinnya 3,3. Nah, sudah kita isi bahasa Indonesia, kita cek. Oke, ternyata dibacanya sama mereka di sini bukan angka, tetapi huruf, jadi tidak terbaca. Nih, tidak terbaca ya di sini nilainya. Berarti harus ada yang diperbaiki. Perbaikinya di mana? Di sini. Nah, ini dia. 3,33 ini. Kita blok semua. Kita ganti angkanya dengan kalau betul 1, kalau salah 0. Berarti kita blok, kemudian Ctrl F atau ini ya, find and select, Ctrl find
yang replace ini ya, maka keluar seperti ini. Find white kata dia, kita cari yang ini ya, kita blok, copy sini, paste, berarti mencari 3,33 ya. Kemudian replace dengan apa? Angka 1. Replace all, maka akan tergantikan seperti ini ya kan, ini jadi angka nih kayaknya. Kemudian lihat lagi yang kurang 0, berarti kan 0,00 0.00 ditimpa dengan, diganti dengan apa? Dengan 0 juga. Kita replace on all. Oke, maka ini jadi bentuknya bentuk angka ya. Oke, kita ulangi lagi bahasa Indonesia nomor 1 2 3, kita copy ke ababil yang di sini ya. Klik kanan, paste, value, paste. Nah, jadi angka 1. Bobotnya juga diganti ya, sesuaikan ya. Kalau betul berarti ini poinnya 1. Kalau salah, nah, berarti kan bobotnya maksimal 1. Kita lihat hasilnya apakah menghitung. Terhitung. Nah, ini dia. Maka akan otomatis terhitung ya. Ini ya, kelihatan ya Bapak Ibu, berarti sudah jadi angka. Oleh karena itu ini baru bahasa Indonesianya. Sekarang IPA. Dibuka lagi Excel tadi. Yang IPA yang ini ternyata hasil kita rapikan tadi ya. Kuncinya dirapikan tadi. Oke, kemudian ke ababil lagi yang IPA. Kita paste special value. Oke, ini angkanya. Jangan lupa bobotnya. Ternyata dia nomor 4 dan 5 misalkan. Bobotnya 1. Oke. Kita lihat lagi ya apakah berubah. Nah, jadi bertambah ya, ini skornya jadinya ya. Oke, kalau sudah terlihat seperti itu, berarti dapatlah kita nilai bahasa Indonesia dan IPA untuk di tematik ujian tematik 1. Kita kembali ke menu utama. Nah, berarti kita sudah berhasil mempraktekkan copy paste value ke ababil. Jadi yang pertama unduh file Excel-nya, kemudian susun rapikannya, sudah rapi lah dia nih, susun rapi kayak gini ya. Ini susun rapi seperti ini. Kalau sudah susun rapi, copy paste value ke ababil ya. Ababilnya yang tadi ini, ababil yang ini sudah rapi ya, sudah rapi seperti ini. Kalau sudah susun rapi, ababil yang tadi ini. Kemudian yang terakhir adalah copy paste value dari rekap nilai ababil ke raport. Oke, rekap nilai itu ya, setelah Bapak Ibu tema 1 2 3 4 5 sudah diisi semua tes tematiknya 1 2 3 4 5 sudah semua, kemudian klik yang rekap. Nah, rekapannya kita lihat kan yang baru ada tadi adalah bahasa Indonesia dan IPA. Ini bahasa Indonesia dan IPA ya kan. Nah, kita copy yang ini nih, rata-rata ini kita copy. Oh ya, nanti kita buka dulu rapotnya. Nah, ini dia rapot Bapak Ibu. Sebelum kita copy paste nilai yang anak-anak tadi, ini bagian rapot kita isi dulu data siswa dan listennya. Ingat ya, data siswa dan listennya. Kemudian ke home lagi, data sekolah ya. Kurang lebih ini udah saya buat, jadi kalau ada perubahan yang mungkin bisa diganti di sini data sekolah. Kemudian data wali kelasnya siapa, NBM-nya dan kelas berapa. Kemudian kembali lagi ke isi KKM setiap pembelajaran. Nah, KKM-nya berapa-berapanya di sini. Ya. Pembelajarannya kelas 1 beda, kelas 2 3 beda, dan kelas 4 5 6 ya. Sudah disesuaikan insyaallah mudah-mudahan. Kemudian nilai mapel. Ini nilai mapel yang kita ingin masukkan tadi. Kemudian nilai tahfiz, ada nilai doa hadis, daftar hadir dan catatan, kemudian rapot PTS-nya ya. Dan yang terakhir itu ada leger. Nah, oke. Baik. Tadi kita sudah punya data ababil ya, data ababil ini. Jangan lupa kita untuk isi data dulu ababil ini, kita copy paste nggak apa-apa. Ambil dari sini boleh atau dari data Bapak Ibu absen ya, tapi yang penting udah urutannya. Jangan lupa Pak, klik kanan paste special value. Oke. Nisen Bapak Ibu sudah pernah Pak Supri saya bagikan, ini sebagai contoh saja. Oke. Nisen Bapak Ibu copy paste juga boleh. Oke. Ini sudah diisi ya. Kemudian data sekolah sudah.
Data wali kelas sudah. Data wali kelas misalkan kelas 6. Contohnya saja ya. Wali kelasnya silakan Bapak Ibu isi, dan MBM-nya jangan lupa ya. Nah, misalkan seperti ini saja contoh. Kemudian isi KKM-nya. KKM-nya ini silakan bertanya dengan wali kurikulum ya, KKM-nya apakah berubah atau tidak. Silakan saja. Kalau berubah ya silakan tanya dengan waka kurikulum. Kemudian setelah isi KKM baru nilai mapel. Nah, tadi kan kita menganalisisnya baru dua ya, bahasa Indonesia dan IPA. Berarti dari ababil tadi sheet ya ke rekap nilai. Yang ini kita blok yang bahasa Indonesia ini sesuaikan ya, ini bahasa Indonesia. Berarti di blok yang ini set copy. Kemudian ke raport. Mana yang bahasa Indonesia? Contohnya bahasa Indonesia ini, contohnya gini ya. Klik kanan, paste, value. Set. Aduh. Berarti ini ada yang salah nih, div ini. Berarti ada yang ini belum selesai, masih ada yang ketinggalan. Ya. Berarti bisa jadi nggak bisa satu tema nih, bisa tema yang kedua juga harus dikerjakan. Oke, kita contohkan yang tema kedua, contohnya ya, kita masukkan lagi nilainya kayak tadi. Bahasa Indonesia kita blok, copy, ababil lagi, bahasa Indonesia ya, jangan lupa klik kanan, paste, value. Nah, jangan lupa bobotnya juga, dan nomor soalnya juga. Kemudian yang IPA-nya juga, jangan lupa bobot, dan nomor soal. Dan nomor jawaban anak-anak ya, yang ini, IPA. Kita copy, ya babil, paste, value. Oke. Kita cek lagi di rekap nilai. Ini sudah ada masuk ya tema kedua. Oke. Kita lihat, ini kayaknya masih kurang pas. Oke. Kita lihat dulu apakah nilainya sudah masuk atau tidak. Atau belum. Oh, ternyata belum ya. Rata-ratanya hampir dari. Oke. Oh iya, PKN-nya juga belum. Pantesan. Oke, nanti kita coba ya. Kita coba sekarang yang PKN-nya. Dari awal ya. Contohnya PKN-nya sudah ada juga deh, nggak apa-apa. PKN-nya juga sudah ada. Kita masukkan nilai PKN juga sama dengan ini ya, boleh. Jangan lupa diisi ya. Contohnya seperti ini aja. Ini hanya contoh, tapi Bapak Ibu juga harus masukkan ya nilai PKN, di indikator nilai PKN. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa. Ini tema 1, sekarang yang tema 2-nya juga kita masukkan. Nah, misalkan PKN juga udah ada, kita masukkan. Nah, sekarang kita rekapnya. Nah, ini dia, rekapnya langsung masuk. Nah, ini dia rata-ratanya. PKN syaratnya harus masuk dulu. Nah, ini nilai inilah yang kita masukkan ke dalam raport. Berarti kita blok di PKN ya. Misalkan kita blok, kita copy, kemudian ke raport. Ini ada raport bagian nilai mapel, yang PKN dulu, ini PKN. Nah, diklik kanan, paste spesial value, dapat nilainya, ya kan? Kemudian bahasa Indonesia juga samakan, bahasa Indonesia, blok, klik kanan, copy, kemudian sini klik kanan lagi, paste value, harus seperti itu. Dan IPA-nya juga boleh, IPA-nya juga. Berarti copy, sini klik kanan, paste value. Berarti sudah berhasil mengisi nilai mapelnya. Nilai mapel sudah diisi. Berarti tinggal nunggu nilai tahfiz dan doa hadis. Nah, sambil menunggu nilai doa tahfiz dan doa hadis, silakan Bapak Ibu isi daftar hadir anak-anak. Daftar hadir sakit izin alfa, lihat di rubelmu. Ya, di rubelmunya. Ya, klik aja nih langsung ke sini ke absensi. Kemudian kepribadian, hanya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pembelajaran online ya. Kemudian catatan ini boleh diklik langsung ke sini. Isi manual. Catatan anak-anaknya langsung diklik sini aja, isi manual, silakan. Ya. Contohnya lebih giat lagi belajar, misalkan gitu aja. Nah, gitu. Kembali lagi ke sini. Mungkin sakitnya bisa jadi 3, 4, 5 gitu ya.
3, 2, 1. Tapi jangan lupa kalau kosong dibuat strip kayak gini. Oke. Prinsipnya juga Bapak Ibu diisi sendiri A, B, C gitu ya. Dan ketanggung jawab juga. Oke, itu sudah isi daftar HD dan catatan, kemudian lihat rapotnya. Nah, rapotnya langsung terlihat di sini. Nah, ini dia. Karena PA belum kita isi ya, baru 3 pelajaran kita ambil seperti ini. Jumlahnya sudah ada, kemudian keislaman, tahsin, teori, dan praktek ya. Nah, ini untuk guru umum seperti ini jadinya, mengisinya otomatis seperti ini. Jadi ngeprintnya juga dari halaman, ngeprint seperti biasa dijadikan PDF, Ctrl P, Microsoft untuk PDF, halamannya dari 1 ke 2, kemudian oke. Ya. Kemudian bagaimana cara mengisi bagi tahfiz dan doa hadis. Tahfiz ketika diklik tahfiz, ini ada banyak catatan di sini ya. Di sini untuk mengisi tulis nama suratnya, surat Nuh, Al-Jin misalkan gitu. Ya, di sini juga surat-suratnya ya. Ini saya buat defaultnya 7 semua. Nah, kalau 7 semua bisa terisi semua, aman. Nah, untuk yang hanya Pak, saya hanya dua surat aja atau 3 surat. Berarti cukup 2 atau 3 suratnya saja dibuat. Nah, ini tulis suratnya. Di sini ini ada kolomnya keterangan jumlah targetan ayatnya. Misalkan surat An-Nisa. An-Nisa misalkan ada 5 ayat. Berarti tanda petik ya, jangan lupa 1 sampai 5 ayat. Nah, maka ada keterangan belum menghafal karena di sini masih kosong. Di sini Bapak Ibu isi, ternyata dia udah setoran nih lengkap 1 sampai 5 lengkap. Berarti dikatakan tuntas. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lain, misalkan Pak, yang ini kan saya nggak buat. Masa ada kata-kata tuntasnya? Oleh karena itu, suratnya Bapak Ibu buat strip gini aja. Strip, enter. Kemudian di sini juga, yang kata-kata tuntasnya di sininya, Bapak Ibu strip juga, enter. Maka dia akan otomatis strip juga. Seperti ya, ini strip, maka juga akan strip. Jadi kita lihat contohnya, set ke rapot, tahfiznya. Nah, dia surat An-Nisa. Oke, tuntas, ya kan? Surat kedua, ini belum dikerjakan tuh. Kan akhirnya harus diperbaiki. Berarti kan surat kedua tadi belum kita isi kan? Nah, surat kedua, oh iya, belum dibuat ya. Surat kedua misalkan diisi juga, misalkan surat kedua itu 1 sampai 3 ayat aja. Belum menghafal, oh berarti kita buat tik 1 sampai 3 tuntas ya. Maka kita lihat cek rapotnya. Nah, ini dia. Kalau dia strip, otomatis ini strip, strip dan strip gitu. Nggak apa-apa tuh sampai 7 stripnya. Intinya ada 1 2 sampai 7 ya, seperti ini. Begitu juga untuk itu untuk tahfiz ya. Kemudian untuk kemuhammadiyyahan, tahsin teori sama praktek, caranya sama kayak ke guru keislaman, guru umum, hanya memasukkan ke daftar nilai mapel ini ya. Kemuhammadiyyahan, tahsin teori, tahsin praktek, nilai angka. Kemudian untuk doa hadis juga sama. Di sini ada isi doa, klik, nah ini dia. Silakan tulis doanya, doa 1, 2, 3, 4. Kan ada baca dan artinya. Boleh doa, misal diketik doanya doa apa. Pak, saya doanya hanya, misalnya doa mau makan, ya doa mau makan misalkan. Doa mau makan misalkan. Doa mau makan nilainya 70 dan 80. Langsung ada keterangan tuntas. Sedangkan doa yang kedua tidak ada misalkan. Tidak ada strip, maka di sini strip. Nilainya juga dibuat strip. Aduh, maaf. Strip. Ya. Dibuat strip yang kosong. Coba kita lihat untuk doa di raport. Nah, doa maka akan strip di sini juga. Ya. Strip. Ya. Strip seperti itu. Begitupun juga dengan hadis, sama doa hadis. Ini tadi isi doa, kemudian isi hadis. Isi hadis seperti ini juga. Sama ya, jika ini strip, maka ini strip juga. Kita lihat di raportnya. Hadisnya juga strip. Nah, ini strip nih. Ya, berarti seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu pengisian dari Ababil, raport, dan cara menganalisis di Robomu hasil Excelnya. Semoga membantu Bapak Ibu dalam pengerjaannya. Semangat dan dicicil dari sekarang bagi yang sudah duluan, biar di akhir juga lebih santai. Semoga bermanfaat. Silakan dibagikan dengan teman-teman yang lain.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.